Dari Iksan Cinema. Kalau setting timelapse-nya gimana, Kak? Oke, kalau gitu saya akan beritahu gimana cara setting timelapse di Canon EOS M50. Hai guys, ketemu lagi dengan saya, Nico. Di channel ini saya biasa sharing tentang review teknologi dan juga mungkin bagi-bagi tutorial seperti di video kali ini. Karena itu, kalau misalnya kalian suka dengan kontennya, jangan lupa untuk subscribe, oke? Nah, jadi tadi itu dari Iksan Cinema itu komen di salah satu video saya yang tentang slow motion. Dia menanyakan kalau misalnya timelapse bagaimana, Kak? Oke, kalau begitu saya akan kasih cara setting untuk melakukan timelapse di Canon EOS M50. Timelapse. Iya, timelapse. Pertama-tama, pastikan setting kamera kamu itu adalah mode video. Jadi pastiin dia mode video ya. Nah, jadi kalau dari video baru oke. Nah, pada saat ini kita tekan tombol menu di sini. Jadi kita tekan. Nanti tuh di nomor 1 pilih yang di paling bawah, namanya time lapse movie. Nah, ini kan masih disable. Nanti ini settingnya kalau misalnya ditekan akan ada pilihan nih banyak. Nah, ini disable, kita pindah dulu ke scene 1, scene 2 atau scene 3. Jadi kalau misalnya kita tekan ada keterangannya nih. Kalau scene 1 itu untuk membuat timelapse yang subjeknya orang jalan. Jadi kayak misalnya orang jalan atau misalnya mobil atau kendaraan, itu ambil timelapse-nya lebih banyak yang ini, scene 1. Kalau scene 2 itu lebih ke arah yang timelapse yang gerakannya agak lebih lambat. Itu seperti contohnya awan, seperti itu. Itu di scene 2. Kalau scene 3 ini yang lebih lambat lagi. Dari pemandangan kelihatan gerakannya lebih lambat lagi kayak gitu. Ini bisa tambah awan atau misalnya kalian lagi ada di bukit. Ini biasanya menggunakan yang scene 3. Sebenarnya di bawahnya ada lagi ini custom. Nah, ini terserah nanti pihak kamu yang menentukan. Nah, karena kita akan coba saya memutuskan untuk nambah yang awan ya. Coba scene 2 tuh bisa terlihat ini ada namanya interval sama shoots. Maksudnya adalah interval itu dalam waktu 5 detik itu ambil satu foto kayak gitu. Ini bisa diatur misalnya dalam 1 detik dalam 5 detik satu foto. Kalau ini dalam 6 detik satu foto. Kalau ini dalam 7 detik satu foto. Kalau misalnya dimunduri nggak bisa. Kalau scene 2 lebih minimal 5. Seperti itu. Nah, kalau misalnya ini number of shot ini adalah total. Jadi bisa dilihat dalam waktu 5 detik satu foto, nanti totalnya semua 240 foto. Dari 240 foto bisa dilihat itu butuh waktunya berapa lama. Tuh bisa dilihat berarti sekitar 19.55 dan hasilnya akan berapa lama videonya. Nah, video timelapse-nya itu cuma 9 detik. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ini kalau kita naikin 6, tuh lihat waktu ngerekamnya lebih lama 23 menit tapi tetap 9 detik. Jadi kalau misal interval tetap dinaikin, yang meningkat adalah lamanya ambil foto ya, ambil foto video timelapse-nya kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita naikin yang shotnya, nih shotnya kalau misalnya kita naikin, nah ininya lebih lama naik dan hasilnya juga nambah 1 detik tuh. Kalau misalnya kita naikin lagi, tuh bisa dilihat jadi lebih lama 24 menit, ininya jadi 12 detik. Ini adalah jumlah fotonya ya yang akan diambil dalam timelapse seperti itu. Lalu setelah oke, ini ada movie record size. Nah, ini bisa pilih mau full HD itu 1080p atau 4K. Kalau saya sih lebih prefer 4K ya. Soalnya udah bisa 4K, kualitasnya lebih bagus, kenapa nggak sekalian kayak gitu. Daripada kembali ke full HD. Nanti kan juga di dalam editing kalian bisa downscale ke 1080p dan itu jatuhnya lebih bagus seperti itu. Jadi saya tetap pilih 4K. Tapi kalau misalnya emang kalian kapasitas SD card-nya kurang ya pakai aja full HD. Kalau saya sih pakai 4K. Nah, auto exposure. Nah, auto exposure tuh pengennya kayak gimana? Dalam satu foto itu udah exposure udah ditentukan, udah nggak berubah-berubah. Nah, itu pilihan yang pertama. Kalau yang each frame, setiap kali foto dia akan otomatis atur lagi exposure-nya gitu. Kalau saya sih lebih prefer satu aja, fix one frame. Soalnya
biar kita lihat perubahannya itu sesuai gitu. Jadi dengan settingan yang sama, kalau emang keadaan langitnya berubah, nah saya bisa kelihatan langitnya berubah itu lebih bagus. Kalau misalnya each frame, berarti kalau misalnya semakin gelap nanti otomatis kameranya berusaha menerangkan kembali kayak gitu. Itu kan jadi kurang menarik, jadi istilahnya kurang alami lah kayak gitu. Jadi saya pilih fix one frame. Nah, sisanya screen auto off. Nah, ini terserah sih kalau misalnya disable yang sekarang, kalau misalnya lagi timelapse kan kita tadi nunggu tuh 20 menit. Nah, itu mau dalam LCD-nya mau tetap kelihatan fotonya apa aja yang difoto sama berapa lamanya, atau enable. Kalau enable, ya layarnya langsung mati. Jadi ya udah tunggu aja 20 menit gitu, baru kita lihat hasilnya. Bedanya apa? Ini cuma untuk hemat baterai aja sih. Jadi kalau misalnya supaya baterainya tahan lama, lebih prefer enable. Tapi kalau misalnya biasa aja, maksudnya pengen lihat juga berapa lama lagi biar kita tahu waktunya, pilihnya disable aja kayak gitu ya. Kalau saya sih lebih ke arah disable, nggak apa-apa kayak gitu. Nah terus di bawahnya lagi, nah ini beep as image taken. Ini kalau misalnya tadi screen auto-nya di enable, nah ini bisa bunyi beep gitu. Ini harus dilihat di setting ya. Kalau saya sih karena nggak suka setiap kali foto bunyi, makanya saya matiin. Kalau misalnya dinyalain di dalam setting, ini nanti bisa dipakai kayak gitu. Oke, dari itu aja kali ya. Nah, untuk misalnya nanti hasil timelapse kayak gimana, saya ambil contoh satu ya. Ini saya coba, wah di belakang sudah gelap. Padahal saya pengen timelapse awan nih. Soalnya kalau timelapse orang lagi coronavirus nggak bisa keluar, jadi mendingan saya pergi ke atap rumah, terus kita bikin timelapse yang awan aja ya gitu. Berarti nanti saya akan menggunakan SIM 2. Oke, saya pergi dulu ke atap. Nah, sekarang saya sudah ada di atap rumah saya. Nah, di sini udah dipasang Canon EOS M50 dan langsung aja kita setting, mulai. Jadi ini udah kepasang, udah disetting. Nanti kita tunggu saja 20 menit baru nanti kita lihat hasil timelapse-nya. Ini agak mendung nih, maaf ya kalau mukaku agak gelap gitu, soalnya ternyata awannya mulai agak mendung ini. Mau maghrib mendung ternyata kayak gitu. Oke. A few moments later. Tuh, lihat baru tinggal 195 foto lagi. Ini baru 10 menitan, berarti sekitar 10 menit lagi lah kayak gitu. Makanya kalau misalnya menggunakan timelapse pada kamera, ada satu sih hal yang harus kalian perhatikan. Kalian harus sabar, nunggunya lama. Seperti itu. Makanya untuk bisa mendapatkan hasil yang baik, kita harus sudah tahu frame-nya yang bagus kayak gimana. Lalu pastikan sekali diklik, jangan biarkan kamera Anda bergerak sedikit pun, soalnya itu akan merusak hasil nanti timelapse-nya seperti apa. Tuh, seperti itu. Jadi ya kita masih harus nunggu sekitar, ya tadi udah 10 menit ya, mungkin sekitar 9 menit lagi kayak gitu baru bisa lihat hasil dari video timelapse-nya. Oke? Nah, itu dia tadi timelapse-nya yang awan. Gimana? Lumayan cukup bagus kan? Dari terang ke gelap. Itu udah dijelaskan tadi settingannya kayak gimana. Gimana? Iksan Cinema? Apakah Anda sudah menonton ini jadi lebih paham cara menyeting timelapse-nya? Jika makin paham, syukur deh kalau kayak gitu. Semoga video ini sangat bermanfaat buat kamu. Juga selain buat Iksan Cinema, mungkin kamu yang menonton video ini gimana? Kalau misalnya pakai Canon EOS M50, gampang kan bikin timelapse-nya? Nah, sekian dulu video dari saya. Semoga tutorial ini membantu. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan matane.